Kesempatan sekali lagi Tuhan boleh beri bagi kami untuk beribadah. Kami datang di rumah Tuhan, menyembah, memuliakan-Mu. Dan saat ini kami juga rindu untuk menerima berkat rohani, makanan bagi jiwa kami, bagi iman kami. Karena itulah kami mohon Tuhan, berkatilah kami melalui firman-Mu. Dan bila firman yang kami dengar saat ini sungguh-sungguh termeteraikan di dalam hati kami sekalian yang percaya, dan firman-Mu akan tumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami, sehingga Kristus mendapat tempat yang utama di dalam hati setiap kami yang percaya kepadamu. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke depan. Urapi setiap kami yang hadir dalam rumah Tuhan ini. Beri kami telinga yang mendengar dan hati yang menerima dan melakukan firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang terbatas, yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dan maksud Tuhan kepada kami melalui firman yang sebentar kami dengar. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke depan, kuasai dengan roh-Mu yang kudus. Biarlah hati dan pikiran perasaan kami tertuju kepada Tuhan. Konsentrasi kami berpusat kepada pemberitaan firman Tuhan. Jangan biarkan iblis mencuri dan mengambil pikiran perasaan kami dan membawanya ke tempat yang lain. Tetapi biarlah hati kami sungguh-sungguh hanya mau menerima akan firman Tuhan saat ini. Terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Tema kita hari ini saudara-saudara adalah tema yang diberikan oleh Panitia Sinode, terkhusus mengenai HUT Sinode yang ke-37, sehingga temanya adalah sentralitas Kristus dalam gereja. Yang hari ini kita akan baca di dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya bacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang terkasih, yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, setelah Paulus menjelaskan kekayaan rohani di dalam Kristus, di dalam pasal 1 itu dijelaskan
Lalu sekarang Paulus di pasal yang kedua, di dalam Efesus ini dia menjelaskan tentang kedudukan kita secara rohani di dalam Kristus. Apa yang mau Paulus jelaskan adalah yang pertama, ia menjelaskan apa yang telah diperbuat Allah bagi semua orang berdosa secara umum melalui Kristus. Dan yang kedua, ia menjelaskan apa yang diperbuat oleh Kristus bagi orang-orang bukan Yahudi pada khususnya. Orang-orang bukan Yahudi adalah kita. Ya. Dan keadaan kita sebelum kita menerima Kristus dalam ayat 11 sampai 12 di situ dikatakan tanpa Kristus. Ya. Jadi orang Efesus saat itu mereka menyembah dewi yang sangat terkenal namanya Dewi Artemis. Ya. Jadi mereka menyembah bukan kepada Kristus. Sebelumnya mereka hidup tanpa Kristus. Yang kedua tanpa kewargaan. Artinya bahwa orang-orang yang bukan Yahudi ya tidak sama seperti orang Yahudi yang dipilih oleh Allah dan kemudian dia menjadikan satu kaum itu menjadi sebuah bangsa. Tetapi orang-orang yang bukan Yahudi adalah orang-orang yang tidak masuk di dalam kewargaan secara lahiriah, tetapi oleh Kristus kemudian kita yang bukan orang Yahudi menjadi warga kerajaan Allah. Ya. Kemudian dikatakan tanpa perjanjian. Ya, artinya bahwa orang-orang yang bukan Yahudi sebenarnya adalah orang-orang yang tidak termasuk di dalam perjanjian itu sendiri. Tetapi melalui Kristus, maka kemudian kita menjadi orang-orang yang menerima akan janji Kristus. Ya. Kemudian tanpa pengharapan. Paulus berbicara bahwa orang-orang di Efesus waktu itu adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang menyembah berhala, penyembah-penyembah dewa Artemis, tetapi mereka sesungguhnya adalah manusia-manusia yang tidak punya pengharapan. Tetapi saudara melalui Kristus, mereka yang dulunya jauh tetapi menjadi dekat. Sehingga mereka sekarang melalui Kristus mereka menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan. Dan pengharapan yang dimiliki oleh mereka bukan lagi pengharapan yang semu, yang sementara. Tetapi pengharapan yang dibangun di dalam Kristus kepada mereka adalah sebuah pengharapan yang pasti. Minggu yang lalu kalau saudara tidak masih ingat kita berbicara mengenai apa? Pengharapan yang baru. Artinya bahwa Kristus memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Pengharapan ini penting. Orang yang tidak memiliki pengharapan maka hidupnya itu terasa hampa. Terasa begitu menyesakan, betul? Ya. Kalau saudara beribadah, menyembah Tuhan, mengikut Tuhan, apalagi menderita karena Dia. Kalau saudara tidak dibangun dalam sebuah pengharapan, maka saudara akan membangun kekristenan dengan begitu menyedihkan sekali. Karena saudara tidak tahu apa yang menjadi pengharapan di dalam imanku, apa yang menjadi pengharapan di dalam kehidupanku sebagai orang percaya. Karena itu saudara-saudara, Paulus mengatakan memang sebelum Kristus berkarya di dalam kehidupanmu, kamu sebelum Kristus bekerja di dalam hidupmu, kamu memang adalah orang-orang yang tidak berpengharapan. Engkau hidup hanya sekedar hidup. Engkau ada hanya sekedar ada. Setelah itu engkau tidak tahu dan engkau tidak mengerti apa yang sesungguhnya dari hidup ini. Engkau ada, engkau beraktivitas, engkau melakukan segala sesuatu, tetapi engkau tidak pernah mengerti nilai dari apa yang engkau kerjakan. Orang yang memiliki pengharapan itu adalah orang yang mengerti akan nilai. Amin. Orang yang mengerti akan nilai, maka dia akan menjadi orang yang akan bertindak dan melakukan sesuatu dengan nilai itu. Ya. Saudara-saudara, tadi malam saya bicara di ibadah pemuda. Ya, emas itu dia punya nilai, betul ya? Kalau emas itu misalkan 10 gram, nilainya
10 gram itu bisa dirupiahkan berapa. Tetapi saudara lihat di sini. Nilai daripada emas itu tidak bisa berubah. Ya, tidak berubah. Dimanapun emas itu ditempatkan, nilainya tetap sama. Ya. Apakah emas itu ditaruh di tempat yang lumpur, maka nilainya tetap sama, betul enggak? Ya. Kalau misalkan saudara menemukan emas dari kandang babi, apakah kemudian ketika emas itu saudara jual di toko emas, lalu pembeli berkata, tadi emas ini dari mana? Oh, saya temukan di dalam kandang babi. Kalau begitu emas ini nilainya kurang. Kalau misalkan 1 gram 1 juta 100. Nah sekarang hanya 200.000. Loh kenapa begitu Pak? Karena dia ada di tempat kandang babi. Apa begitu? Tidak. Tidak peduli dia ada di mana. Ya. Dia tetap emas. Dia tetap bernilai. Nah itu sebabnya saudara, orang yang memiliki nilai dimanapun dia ada, dia tetap bernilai. Dalam situasi dan kondisi apapun, dia tidak bernilai. Waktu susah, dia tetap punya nilai kehidupan. Waktu di dalam sakit, dia tetap punya nilai iman. Waktu di dalam kesuksesan, dia tetap punya nilai iman. Saudara-saudara, itu namanya nilai. Orang Kristen kalau tidak mengerti mengenai sebuah nilai, maka hidupnya saudara-saudara akan menjadi hidup yang ditentukan oleh situasi dan kondisi. Pada situasi yang baik, maka dia akan begitu bergirang, begitu baik, begitu beriman. Tetapi pada saat situasi buruk, maka imannya mulai buruk, keadaannya mulai buruk, pengharapannya mulai hancur dan seterusnya. Itu artinya ini orang Kristen yang tidak bernilai. Saudara, orang Kristen yang memiliki pengharapan, dia akan mengerti nilai. Karena itu saudara-saudara, walaupun hari ini dia menderita, walaupun hari ini dia susah, walaupun hari ini dia punya pergumulan, tetapi pengharapannya membangun dirinya untuk tetap bertahan, tetap eksis, tetap konsisten di dalam imannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang mau sampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang bukan orang Yahudi, yang dulunya mereka tidak berpengharapan, tetapi melalui Kristus sekarang mereka menemukan sebuah pengharapan yang hidup, pengharapan yang pasti, pengharapan yang kekal. Dan karena itu Paulus yang menghimbau kepada mereka untuk menjadikan Kristus itu sebagai sentral, sebagai pusat di dalam hidup mereka, sebagai sesuatu yang paling utama. Karena Kristus telah melakukan sesuatu yang paling besar, sesuatu yang paling mulia di dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, lalu kemudian Paulus berbicara tentang keadaan sekarang. Dahulu kamu begitu tanpa Kristus, tanpa kewargaan, tanpa perjanjian, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Tetapi ayat 13 di situ dikatakan apa saudara-saudara? Saya coba baca. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada
Bapa. Saudara-saudara, sekarang dia lebih menekankan dan menjelaskan mengenai kedudukan kita sekarang melalui Kristus. Ya, dulu kita jauh tapi sekarang dekat. Tetapi saudara, di sini kita melihat bagaimana Kristus bekerja dalam kehidupan orang-orang yang bukan Yahudi. Ya. Orang-orang yang disebut sebagai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi sekarang mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang Yahudi. Setiap orang yang percaya kepada Kristus telah dibangkitkan dan didudukan pada tahta kerajaan Allah. Sehingga orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi telah didamaikan dan dibangun menjadi bait Allah. Saudara, inilah tujuan besar Allah mengutus Yesus menang atas maut dan menjadi kepala gereja adalah supaya dia lebih unggul dalam segala hal. Itu yang tadi dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 18. Atau menjadi sentral atau pusat bagi gerejanya, bagi kehidupan setiap orang percaya. Jadi tujuan besar Kristus ya datang ke dunia, menanggung segala kehinaan, menanggung kematian, dan kemudian dia menang atas maut, yaitu supaya ya dia menjadi yang utama, dia menjadi sentralitas di dalam seluruh kehidupan gerejanya atau kehidupan setiap orang percaya. Berpusat pada Kristus adalah apa? Berorientasi pada Kristus dalam segala hal. Jadi sentralitas Kristus dalam gereja artinya bahwa Kristus ya menjadi pusat dari seluruh orientasi gereja, seluruh orientasi dari orang-orang percaya. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang menjadi sentralitas dalam hidup kita? Siapa yang menjadi sentralitas dari kehidupan gereja? Saudara, akhir-akhir ini banyak gereja-gereja sudah tidak lagi menempatkan Kristus sebagai pusat, sebagai sentralitas di dalam pemberitaan, di dalam pengajaran, tetapi diganti dengan yang lain. Saudara-saudara, gereja mungkin masih beraktivitas, mungkin masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tanda petik rohani. Tetapi saudara-saudara, begitu banyak disayangkan bahwa gereja sudah tidak menjadikan Kristus sebagai sentral. Kristus bukan lagi menjadi pusat. Saudara, tiap tahun orang boleh merayakan perayaan Natal. Di Amerika, di Eropa, dan di seluruh belahan dunia. Luar biasa, saudara bisa tonton di video, di YouTube dan sebagainya. Di momen-momen Natal, orang begitu luar biasa ya merayakan Natal dengan dekorasi, dengan segala hiasan-hiasan dekorasi yang luar biasa, bahkan jalanan penuh dengan lampu-lampu yang luar biasa. Tetapi saudara, ada satu hal yang sangat menyedihkan sekali. Di dalam perayaan Natal yang dibangun banyak orang, saudara-saudara, Kristus digeser pada sentralnya. Lalu Santa Claus yang menjadi inti. Betul ya? Siapa Santa Claus? Mall, jalanan, gereja, rumah-rumah. Ya. Tokonya Santa Claus. Ya. Hati-hati saudara. Ya. Kristus yang menjadi sentral. Jangan sampai digeser. Ya. Perayaan-perayaan Natal yang dibangun, saudara-saudara, kadang-kadang juga bermasalah. Saya baru pulang di kampung saya. Kadang-kadang juga menyedihkan. Saya melihat perayaan Natal yang luar biasa. Tetapi saya ada satu hal yang sangat menyedihkan. Kristusnya bukan itu yang paling utamanya. Perayaannya yang paling utama. Makanannya yang paling utama. Pakaiannya yang paling utama.
Tari-tariannya yang paling utama. Diri sendiri yang menjadi sentral. Seolah-olah kita sedang merayakan perayaan Natal. Tetapi sebenarnya kita tidak sedang merayakan Natal. Tapi kita sedang merayakan diri kita sendiri. Karena waktu kita melakukan itu, tujuannya apa? Ini yang harus menjadi koreksi, saudara. Karena itu Sinode Gereja Indonesia sampai hari ini masih konsisten. Mimbar-mimbarnya harus menjadi mimbar yang menjadikan Kristus sebagai sentral. Kristus sebagai pusat di dalam pemberitaan, di dalam pengajaran. Tidak boleh ada yang lain. Akhir zaman akan berhadapan dengan ini. Bahkan ada gereja yang disebut dengan gereja setan. Ada gereja yang disebut dengan gereja Mormon. Saudara pernah dengar? Begitu berkembang. Ada gereja juga yang disebut dengan saksi Yehova. Mereka beribadah. Dan sekarang di Bali saksi Yehova begitu luar biasa. Berkembang. Di Raunon itu di belakang ada satu gereja yang besar. Di mana-mana sekarang. Perkembangannya begitu pesat. Mereka beribadah. Tapi sentralnya siapa? Pusat di dalam penyembahan mereka siapa? Pusat di dalam ibadah mereka siapa? Pusat di dalam pelayanan mereka siapa? Bukan Kristus. Bukan Yesus. Ini yang menjadi problem. Iblis menggeser tentang Kristus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Charles Spurgeon berkata, jika Anda mengeluarkan Kristus dari kekristenan, maka kekristenan sudah mati. Kalau Kristus tidak lagi menjadi sentral di dalam gereja, meskipun gereja itu ada, meskipun gereja itu besar, tetapi saya mau katakan gereja itu mati. Kekristenan itu mati. Ya. Karena tanpa Kristus. Di dunia barat banyak orang mengaku sebagai orang Kristen. Tetapi bukan orang Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pusat. Mereka menjadi orang Kristen yang sekuler. Orang Kristen yang yang tidak menjadikan Kristus sebagai utama. Hanya sebagai identitas diri saja. Dan ini akan menjadi tantangan bagi gereja hari ini. Tantangan bagi sinode. Tantangan bagi hamba Tuhan. Tantangan bagi orang-orang percaya. Karena setan, iblis berusaha menyeret kita kepada keadaan itu. Karena dia tidak ingin Yesus bertahta. Tidak ingin Yesus menjadi sentral dari hidup orang. Dari hidup gerejanya. Nah itu yang mau digeser. Sejak dari Taman Eden saudara-saudara lihat. Prinsipnya sama. Waktu Adam dan Hawa diberikan perintah oleh Tuhan. Maka kemudian setan juga menyampaikan apa? Tidak. Kalau justru engkau makan buah itu. Engkau sama seperti Allah. Engkau tidak akan mati. Nah saudara-saudara. Karena itu kita tidak boleh mengeluarkan Kristus dari hidup kekristenan kita. Amin. Kristus harus menjadi yang prioritas. Orientasi dari seluruh apa yang menjadi gerakan. Apa yang menjadi pelayanan. Apa yang menjadi kegiatan. Apa yang menjadi tugas dari gereja adalah Kristus. Karena itu Paulus mengatakan, apapun yang kamu lakukan dan yang kamu perkatakan, semua itu lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Bahkan di dalam bagian yang lain, saudara-saudara, Paulus adalah sebuah contoh bagaimana dia menjadikan Kristus sebagai sentral, sebagai pusat dalam hidupnya maupun di dalam pelayanannya. Ya.
Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2 dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Artinya bahwa di dalam pelayanan Paulus tidak ada hal-hal yang lain. Tidak ada motivasi yang lain. Tidak ada tujuan yang lain yang hendak mau dia lakukan kecuali meninggikan Kristus. Ya. Saudara, karena itu mari kita sebagai orang Kristen hari ini menjadikan hidup Kristus sebagai pusat dalam hidup kita. Berorientasi pada Kristus dalam segala hal. Ya. Orang-orang banyak memusatkan kehidupan mereka pada banyak hal. Pekerjaan, uang, keluarga, rumah, rekreasi, ataupun gereja. Saudara lihat ya. Orang boleh begitu aktif di dalam melayani. Orang boleh rajin setiap minggu ke gereja. Tetapi hati-hati. Orientasi di dalam semuanya bukan gereja. Tetapi Kristus. Ya. Oh, saya melayani untuk gereja. Bukan. Ya. Saya mau mati bagi gereja. Bukan. Salah. Kenapa mati bagi gereja? Saya mau mati bagi imanku, bagi Tuhan, itu yang benar, bagi Kristus. Saya melayani untuk gereja. Ya. Saudara, gereja yang kelihatan secara organisasi itu adalah gereja yang juga akan nanti tidak ada. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu hanya untuk Kristus, maka di situ Alkitab mengatakan, semua yang kamu lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena yang kita lakukan itu kepada Kristus. Yang adalah Tuhan yang kekal. Kalau engkau melayani untuk gereja Eleos misalkan, untuk gereja Eleos, ya, maka gereja Eleos mungkin saja nanti tidak ada. Tetapi ketika engkau melayani, karena ini saya melayani untuk Yesusku. Dia segala-galanya bagiku. Saya melakukan ini untuk Tuhan. Karena dia telah terlebih dahulu, telah bekerja berkarya dalam hidup saya. Siapakah saya? Sesungguhnya saya bukan siapa-siapa. Dahulu saya adalah orang yang tanpa Kristus. Dahulu saya adalah orang yang tanpa kewargaan. Dahulu saya adalah orang yang tidak masuk dalam ikatan perjanjian. Dahulu saya adalah orang yang tidak punya pengharapan dan tanpa Allah. Tetapi melalui Kristus yang memberikan sebuah status, sebuah kedudukan rohani yang begitu mulia, begitu tinggi dan begitu terhormat. Sehingga saya menjadi kawan sekerja Allah. Amin. Makanya saudara dan saya sekarang dipanggil untuk menjadikan Kristus sebagai sentralitas dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Allah. Karena kita telah dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Ya, saya bacakan saudara dalam ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Saudara dan saya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Makanya kita disebut apa? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Kamu adalah anak-anak Allah. Sebutan ini tidak engkau temukan di dalam agama manapun. Tidak ada. Sebutan ini hanya ada di dalam iman kekristenan. Orang-orang Efesus, mereka tidak pernah mendengar kalimat ini. Mereka belum pernah mendengar tentang kabar baik ini. Tetapi oleh Kristus, mereka mengerti sesuatu yang mulia, yang besar. Bahwa mereka yang berdosa, yang kafir,
yang tidak benar, yang hina, tapi kemudian disebut sebagai apa? Keluarga Allah. Makanya di dalam iman rasuli kita, saudara-saudara, disebut apa? Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Kudus itu adalah orang-orang yang telah dipisahkan dari tempat yang dahulu dalam kegelapan, tapi sekarang diberi tempat yang baru, yaitu dalam terang. Gereja yang kudus juga disebut adalah orang-orang yang dikhususkan. Saudara, di dalam perjanjian lama, tidak sembarang orang melayani Tuhan. Tidak sembarang. Orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di bait Allah itu tidak sembarang, saudara. Bisa mati. Makanya ada imam ketika dia tidak benar di dalam dia melakukan, dia mati. Makanya 1 kali setahun imam besar dia masuk ke ruang Maha Kudus, lalu kemudian kakinya diikat dan dikasih bunyi yang gemerincing itu. Karena ada kala mungkin imamnya berdosa dan dia mati di dalam ruang Maha Kudus, maka orang tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus dalam perjanjian lama, karena itu simbol dari kehadiran Allah dan kesucian Allah. Maka bagaimana caranya? Kalau di kakinya sudah tidak kedengaran bunyi, maka tinggal ditarik. Nah, makanya di dalam perjanjian lama, saudara, bait Allah itu ada ruang-ruang pemisahnya. Ada ruang Maha Kudus, di mana di sana ada tempat altar sebagai simbol dari kehadiran Allah, tabut Allah, dan tempat mempersembahkan korban sekali setahun. Lalu kemudian ruang yang kedua adalah ruang kudus. Ruang ini adalah ruang bagi para imam-imam. Dan setelah itu baru ruang pelataran. Disitulah jemaat, umat. Umat tidak boleh masuk ke ruang kudus, apalagi masuk ke ruang Maha Kudus. Makanya jemaat atau umat ketika mereka membawa korban, mereka sampaikan terlebih dahulu melalui siapa? Melalui imam besar. Lalu imam besar membawa persembahan itu kepada Tuhan di dalam ruang Maha Kudus. Tetapi ketika Kristus mati di atas kayu salib, ada sesuatu yang luar biasa. Yang dulunya jauh, yang dulunya berbeda, tapi sekarang dipersatukan di dalam satu tubuh Kristus sebagai keluarga Allah. Sehingga tirai-tirai pemisah, tembok-tembok pemisah itu kemudian sobek. Makanya waktu Yesus mati, maka tirai-tirai itu sobek dari atas ke bawah. Itu artinya apa? Bahwa sekarang masing-masing orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Makanya ada pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Saudara, itu yang dilakukan oleh Kristus bagi kita, yang mempersatukan kita dalam ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan telah merubuhkan apa? Tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sehingga kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kita bisa memanggil dia sebagai Bapa. Kenapa? Karena Kristus. Nah, karena itu saudara-saudara, maka kita sekarang sebagai orang yang sudah menerima apa yang dilakukan oleh Kristus dan kedudukan kita sudah jelas sebagai anak Tuhan, kita punya kedudukan sebagai status sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, bahkan kita disebut sebagai kawan sewarga dari orang kudus, kawan sekerja Allah. Ya. Artinya bahwa supaya kita menjadi bait Allah yang dibangun untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saudara-saudara. Karena itu mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, biarlah kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai pusat dari pemikiran hidup kita dan ajaran kita. Kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat dari ibadah dan pelayanan kita.
Kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita sehari-hari. Artinya bahwa apapun yang aku lakukan, yang aku kerjakan, yang aku perkatakan, yang aku buat, yang aku pikirkan, semua saya lakukan untuk Kristus. Artinya apa? Ketika saya punya rencana, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah ini membuat Tuhan senang? Itu maksudnya bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai pusat. Apakah keluargaku sudah menyenangkan Tuhan? Apakah keluargaku sudah Kristus ada di dalamnya sebagai kepala? Apakah kehidupanku sudah Kristus menjadi yang terutama di dalam hidupku? Kristus adalah pemersatu semua orang. Sehingga tidak ada perbedaan di antara kita sekalian. Makanya kita bisa memanggil semua orang yang percaya sebagai keluarga. Keluarga yang sesungguhnya, keluarga yang sejati, saya mau katakan adalah keluarga Allah. Amin. Keluarga secara gen, secara DNA itu berakhir di dunia. Saudara lihat ya, melalui kematian. Anak berpisah dengan orang tuanya, berpisah dengan istrinya melalui kematian. Tetapi keluarga Allah itu tidak bisa terpisah sampai selama-lamanya. Makanya keluarga di dalam gereja, keluarga sebagai anak-anak Allah, ini adalah keluarga ikatan yang tidak pernah berakhir. Sampai nanti kita kembali ke rumah Bapa, kita tetap keluarga. Amin. Makanya saudara, kenapa sekarang ini kita harus bangun kekeluargaan, bangun persatuan, sehingga tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, antara orang ini dan orang ini, tidak ada. Karena kita semua adalah satu keluarga Allah. Bangsa ini atau bangsa ini tidak ada. Karena semua sudah tembok pemisah telah dirubuhkan oleh Yesus Kristus. Melalui itu semua kaum, semua bangsa, semua orang di dalam latar belakang yang berbeda dipersatukan dalam satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Sehingga kita adalah satu. Makanya kita semua disebut sebagai tubuh Kristus. Memiliki kesatuan sebagai tubuh Kristus. Apa maksudnya memiliki kesatuan sebagai tubuh Kristus? Keluarga sebagai tubuh Kristus. Artinya kalau telinganya sakit, jarinya juga sakit. Betul? Kalau saudara, mata saudara sakit, kira-kira kaki saudara rasa sakit enggak? Ikut merasakan sakit enggak? Enggak. Saudara sakit gigi, bengkak. Semua badan terasa sakit enggak? Hah? Kenapa? Padahal yang sakit gigi. Karena seluruh tubuh kita itu adalah satu kesatuan. Kita ini keluarga Allah. Amin. Amin. Di situ dikatakan Kristus mempersatukan kita dalam apa? Dalam satu tubuh. Kepalanya adalah Yesus, kepalanya adalah Kristus, dan kita adalah tubuh-tubuhnya. Maka itu sebabnya saudara, apa yang dialami oleh orang lain, kita pun juga mengalaminya. Di bagian yang lain, kalau ada orang bersuka cita, engkau juga bersuka cita. Kalau ada orang yang berduka cita, engkau juga berduka cita dan menangislah. Menangislah dengan orang yang menangis, bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita. Karena ini apa? Ini adalah bagian dari satu tubuh. Nah kalau kita tidak merasakan saudara, apa ya ini? Ini jangan, saya khawatir, jangan-jangan kita belum masuk dalam bagian tubuh. Gitu loh. Saudara bengkak giginya, tapi tangannya nggak merasa sakit, nggak merasa sakitnya. Ah ini bahaya. Jangan-jangan saya belum masuk di dalam tubuh Kristus.
Karena orang yang sudah dipersatukan di dalam tubuh Kristus pasti akan mengalami hal itu, saudara. Merasakan hal itu karena satu tubuh. Ada perasaan, ada pikiran yang sama seperti pikiran dan perasaan Kristus di dalam dirinya. Nah karena itu saudara-saudara, mari kita menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Kita jadikan Kristus sebagai sentral di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam ibadah, di dalam studi, dalam usaha, dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam apapun. Jadikan Kristus sebagai pusat yang mengatur jalannya kehidupan kita. Kalau asnya itu benar, ada pada posisi yang benar, maka roda itu akan berputar dengan baik. Betul? Ketika asnya itu rusak, maka perputaran roda pun juga akan rusak. Kapan hari saya ke bengkel, saya tidak nyaman saudara dengan roda motor. Ini motor kok goyang kanan, goyang kiri ya. Jalan sih jalan dia. Tapi seperti dangdut. Ya, bisa ya. Ternyata saudara, asnya yang masalah. Maka harus diganti. Setelah asnya itu diganti saudara, baru kemudian saya bawa pulang. Waduh, jalannya lurus. Jalannya enak juga. Tidak lagi goyang kanan, goyang kiri. Nah, ketika Kristus menjadi pusat, menjadi as, menjadi yang terutama, yang menjadi sentral dalam hidup kita, kita berjalan pada rule yang benar. Saya tidak mengatakan tidak ada masalah. Saya tidak berkata bahwa semua berjalan lancar. Saya tidak berkata bahwa jalan itu semua akan menjadi rata. Tidak. Tetapi paling tidak roda kehidupan kita akan berputar dengan baik. Amin. Saudara-saudara. Karena itu jangan geser Kristus di dalam kekristenan saudara. Jangan geser Kristus di dalam mimbar gereja. Jangan geser Kristus dalam setiap kegiatan pelayanan dalam gereja dan dalam sinode. Tetapi biarlah Kristus menjadi pusat dari apapun yang kita boleh lakukan. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah berbicara kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang